Biarin, ya, biarin dulu, biarin. Kasih asik Pak, kasih asik, biarin. Selamat pagi friends, jadi sekarang aku berada di Tanjung Lesung. Teman-teman masih inget nggak dulu aku pertama kali mancing di Tanjung Lesung? Tapi kali ini aku akan mancing dari dermaga yang berbeda, yaitu dermaga Kampung Nelayan. Menuju ke dermaga Kampung Nelayan ini, teman-teman dapat mengaksesnya melalui Resto Kampung Nelayan. Nah, enaknya di Tanjung Lesung, setelah masuk dermaga, kita itu bisa langsung naik ke kapal mancingnya tanpa perlu naik ojek kapal. Hai friends, selamat pagi. Jadi ketemu lagi sama aku Oci. Jadi kita akan mancing lagi di Tanjung Lesung. Ini hari kedua aku mancing di Tanjung Lesung, tapi hari ini juga ada yang spesial loh. Ikutin terus ya. Jadi hari itu aku agak kesiangan friends. Kita jalan jam 6 kurang dari dermaga, sedangkan kapal-kapal lain sepertinya sudah jalan dari tadi. Pagi itu saat perjalanan ke spot mancing, kami disambut oleh angin selatan yang cukup kencang. Semoga nanti anginnya mereda ya. Oh iya, aku juga melewati loh, ini namanya keramba apung. Nah, keramba apung ini biasanya ada ikan seperti kerapu ataupun kakap dalam keadaan hidup yang akan dijual oleh nelayan. Menurut info dari Kapten dan ABK, seharusnya menuju spot mancing kita pada pagi hari ini tidak terlalu jauh, mungkin paling lama 1 jam. Tunggu dulu, tapi aku lupa sesuatu, kayak ada yang kurang lagi. Jadi setelah 20 menit perjalanan aku baru sadar peralatan mancing aku ketinggalan. Parah banget, akhirnya kita balik lagi dan diambil oleh ABK-nya ke kapal. Kebayang gak sih kalau aku baru ingetnya nanti bener-bener di tengah laut? Hadeh. Oke, setelah drama ketinggalan barang di dermaga dan kepanikan aku pagi itu, sekarang kita beli umpan dulu nih untuk mancing. Aku beli umpannya dari kapal nelayan yang lewat dan juga di Bagan. Karena sebenarnya tujuan mancing aku di Tanjung Lesung kali itu adalah untuk memancing tuna, jadi aku akan membeli umpan pepetek. Nah, khas di Tanjung Lesung untuk memancing tuna adalah kita membeli umpan pepetek, yaitu umpan kecil-kecil, ikan mati sebenarnya. Ini nanti akan kita sebar di sekitar kapal untuk memancing tuna datang. Selain beli pepetek, kami juga membeli umpan cumi untuk misalnya mau mancing dasaran nanti. Setelah membeli umpan, kami akhirnya melanjutkan perjalanan ke spot mancingnya. Nah, ABK dan Kapten seperti biasa, kita menyiapkan perlengkapan tempur kita. Pagi itu kita juga mencari umpan hidup. Kita berhenti di salah satu spot untuk memancing ikan hidup. Tapi kebetulan nih friends, saat itu susah banget untuk mencari umpan hidupnya. Padahal kita juga butuh kan, siapa tahu untuk memancing tenggiri dan pelagis lainnya. Ternyata spot mancing kita dekat banget dari tempat kita mencari umpan hidup. Sudah banyak juga kapal-kapal yang berhenti untuk mencari ikan di situ.
Akhirnya aku sampai spot dan aku langsung nurunin joran nih. Tapi ternyata sepertinya di spot itu kurang bagus, aku agak menunggu lama dan padahal joran-joran ini sudah terisi oleh umpan hidup semua. Jadi sepertinya kita pindah spot deh. Menurut informasi dari kapten, kita akan pindah spot ke dekat bagan-bagan nelayan. Di dalam perjalanan kita menuju ke bagan-bagan nelayan, kita melihat ada penampakan burung-burung yang sedang memakan ikan. Jadi sepertinya ada boiling. Itu pertanda bagus sebenarnya. Jadi kita memutuskan untuk berhenti di dekat boiling tersebut. Bener aja, aku baru sampai situ aku strike nih. Tapi aku strike-nya ikan buntal. Ampun dah, ini pertanda apa ya? Sementara di sisi samping kapal, boiling ikan terus menjadi. Burung-burung pun semakin banyak yang berdatangan. Lihat nggak friends, gemes banget nggak tuh? Masa sih aku nggak dapet? Itu tongkol loncat-loncatan di depan mata aku, friends. Tapi kita udah coba pancing pakai berbagai macam cara, nggak ada yang nyangkut. Nah, akhirnya teman kita strike nih. Sepertinya strike-nya agak berat. Mungkin kita sudah menyangka ini adalah tenggiri. Kencengin dikit. Asik Pak. Asik biarin. Asik Pak. Awan biarin. Wan, rilis sedikit ini Wan yang mengganggu Wan. Ini Wan. Wih, udah lepas. Ya sayang banget, ternyata ikannya mocel friends setelah perjuangan agak lama. Karena belum dapat ikan juga, akhirnya kita menggunakan berbagai macam teknik cara untuk mancing. Salah satunya adalah konceran nih yang mulai turun lagi. Oke, sambil menunggu konceran bekerja, aku akan kasih tahu nih apa yang spesial dari trip aku kali ini. Hai friends, jadi sekarang aku masih ada di Tanjung Lesung. Seperti tadi yang udah aku omongin di awal nih Bang, aku ada yang spesial kan. Apa sih yang spesial? Jadi sekarang ini aku sudah bersama dengan Bang Airan Ismail. Hai. Hai Bang, jadi kita sekarang masih ada di kapal di Tanjung Lesung. Kita akan bahas sedikit nih kenapa aku sekarang bisa trip bersama Bang Airan Ismail. Aku akan tanya-tanya ya ke Bang Airan. Halo Bang, aku mau tanya nih sekarang. Terima kasih sudah ikut trip bareng aku sekarang. Aku mau tanya, udah berapa lama sih Bang Airan di Indonesia mungkin? I've been working in Indonesia for 22 years at the moment. Masih tuh 22 tahun. 22 tahun, wow, sudah lama ya. Yeah. Dan apa aja nih sekarang yang kegiatan dilakukan sama Bang Airan di Indonesia? I'm in Indonesia for work, mainly business development lah ya, for a family-owned company. Ya. But I also drive boats and yachts as part of my work. Wow, Yeah. In Jakarta, in Singapore. di Jakarta dan Singapura. Iya. Jadi oke, Bang Airan sekarang drive boat and yacht ya. Wow, mantap nih friends. Oke, kita kulik lagi. Kenapa Bang Airan mulai suka memancing? Kapan? Dan why? So I started learning about driving boats this year, and being out at sea.
Okay. I realized I enjoy being out at sea, and I know that fishing is something I've never done in my life. Ya. So when I started being out at sea more, I thought to myself, maybe I'll learn something new, something that I've never done before. So I tried fishing. So about 4 months ago, I started out months ago. fishing, but that was in Singapore. Wow, Ya. hampir mirip sama aku ya. Aku juga baru mungkin 4 bulanan yang lalu baru mulai memancing dan akhirnya suka memancing nih, Bang. Kayak kita sama nih. Berarti kita sama-sama beginner ya. Yes, beginner. Kita sama-sama beginner, tapi kita sangat menikmati memancing. Aku akan tanya lagi nih ke Bang Airan. Bagaimana sih, aku penasaran nih, friends, memancing di Singapura tuh bagaimana sih, Bang? Well, Singapore is a small country, Yeah. very busy maritime traffic. Yeah, so to anchor a boat and to fish is very difficult because of the traffic. Kan? Oh ya. But we have some spots in certain areas, especially in the south of Singapore, In the south where of you can Singapore. anchor and fish. But on the other hand, Singapore do not have much coral reefs, so not much fishes lah, basically. So the sizes are also limited. You see, Oke. yeah. Oke, mungkin aku akan jelasin sedikit aja nih ya, Bang, sebelum aku lanjut lagi. Tadi Bang Airan juga bilang, karena mungkin Singapura mungkin nggak seluas Indonesia ya, dan nggak banyak. Jadi kita agak kesulitan untuk kita taruh jangkar, karena lalu lintas maritimnya agak sibuk ya di Singapura itu, dan juga karangnya juga nggak banyak. Dan biasanya mancingnya di bagian selatan Singapura. Yeah. Dan Abang pernah nyobain dong mancing di Indonesia? Pastinya, definitely. Yeah. Pastinya. So when I came back to Jakarta Yeah. for work, the first thing on my mind is fishing. Fishing. Yeah. Where your favorite spot in Indonesia? Atau di Jakarta atau around Jakarta? So far I have fished in Pulau Seribu. Pulau Seribu. Then we went to Ujung Kulon, which is Puchong Island, yeah, Puchang Island, Pulau Pecang, friend. yeah, and Tanjung Lesung. Dan Tanjung Lesung seperti kita sekarang Yes, ya, Bang. yes, Tentu yes. Tanjung Lesung. Dan menurut Abang bagaimana sih yang harus ditingkatkan, atau mungkin review dulu kali ya, memancing di Indonesia tuh gimana? Yang sudah dari pengalaman Abang tuh. Of course, compared with Singapore, Indonesia is very big. I mean, Jakarta, you have your Pulau Seribu already, it's very big, yeah. Ya. I fish in these places, Pulau Seribu, Ujung Kulon, and Tanjung Lesung. It's so much space, so much ocean to fish. Yeah. So Indonesia is very lucky to have all this open space for fishing. Yeah. Wow, kita harus bangga nih, friends. Kita kan ada di Indonesia, kita dikelilingi oleh perairan yang luas ya, Bang. Kita juga bisa, sebenarnya kita bebas mancing di mana saja gitu. Dan mungkin aku ada juga pertanyaan, ada nggak sih kayak some advice atau apa saran dari Abang untuk tentang dunia permancingan di Indonesia, mungkin sejauh ini yang Abang sudah lihat? So I think there are a lot of professional anglers in Indonesia, because you have an open sea, from Sabang to Merauke, Manado to Kupang. Yeah. A lot of pro anglers out there, but of course there's always new anglers like myself, like yourself, Yeah. And we want to learn. Yeah. So I think that's why I'm fortunate to meet you. Yeah, Destiny Ochi is one of the content that I've looked at when I started fishing. So more content for beginners like us. More information, where to go fishing, where to charter boats, the cost, equipment and stuff like that. Yeah, so for beginners like us, we are more comfortable. Sometimes we don't know where to start. Should I buy a fishing rod first, or should I go out to sea, or go to a pond? In Indonesia we call it what do you call it? Bukan di laut, but empang. Yeah, so all these things we need to know, you see, and then how to tie the knots. Yes. And then product reviews. Yeah, which one is expensive, which one is good for beginners, and yeah. Oke, thank you Bang for advice. Dan dari review ini kita juga udah lihat Bang Airan ini sudah lama di Jakarta
Jakarta, tapi sama kayak aku juga, sama-sama kita beginner dalam memancing. Dan ternyata terima kasih ya Bang. Aku mau tanya nih juga, kenapa sekarang tertarik kali ini mau ikut trip bareng aku nih? Kenapa nih? So I think when I first saw your content, you know, you're one of the few content makers focusing on fishing in Indonesia. There are many others, but I believe they're all pro fishers lah. So how I got connected is, I think we are at the same stage in our fishing careers, kan? Yeah. And I think you don't sound intimidating. I mean, for us who are learning, we can connect better. So and then when I contacted you, and then we apparently have the same fishing interest, that's where I contacted, hey, you know, why don't we try and fish together, and then you can see how I do it, and then I want to learn from you, and then learn from your friends, and also network at the end of the day. I think fishing is all about networking. The more friends who are interested in fishing, the better. And I think to learn from one another. That's why I wanted to hook up with you and go fishing in Tanjung Lesung. Thank you so much Bang. No worries. Thank you so much. Dan aku sangat juga banyak dapat insight juga nih dari Bang Airan tentang dunia permancingan. Walaupun sama-sama kita beginner, tapi ternyata memang memancing itu melatih kesabaran kita loh. Yeah. Itu melatih kesabaran kita. Memancing tuh nggak selamanya soal hasil, apakah kita dapat banyak ataupun sedikit, ya nggak Bang? Dan memancing itu sama-sama sebenarnya sudah mengajarkan kita benar-benar kesabaran dan ketegaran. Seperti di website aku, kalau teman-teman mau buka website Destinasi Oci, di situ juga akan ada banyak informasi yang nanti aku akan share tentang edukasi memancing melalui pengalaman yang sudah aku lewati. Maksudnya aku akan review apapun yang sudah aku datangi, seperti termasuk nanti di Tanjung Lesung ini. Terima kasih ya Bang untuk kesempatan dan waktunya. Mungkin kita akan ada next trip lagi nih mungkin dengan Bang Airan. Terima kasih atas waktunya. Jangan kapok untuk mancing bareng aku. No worries. Untuk mancing bareng aku, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Bye. Bye. Bang, gimana nih reviewnya mancing sama aku hari ini? Well, today I think most importantly the company, yeah. But of course the fishing also matters. Tanjung Lesung is the first time I'm here. Yeah. So in the morning we started off at 6 o'clock, right? In the morning, yeah. And then I think the wind was pretty okay. We started off with bottom fishing, I think pelagic as well, and some casting. Well, the word is zong, yeah, we call it here. Yeah. Then we had lunch, and we still continue our best. Bottom, pelagic, casting. It's now about 3 o'clock, 3:30, and we're still zong. But that's fishing, you know. Yeah. It's not about making sure you get a strike and all that, but it's the experience that fishers who are new in this hobby must be able to understand and accept. Enjoy the process. Enjoy being patient. Iya. Ya. Kalau pemancing sejati tuh mau hasilnya seperti apapun, harusnya tetap happy walaupun kita di laut, ya nggak Bang? Yeah. Ya, oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore dan sampai saat itu juga kami belum mendapatkan ikan, jadi kami memutuskan untuk kembali ke dermaga Kampung Nelayan. Jadi friends, pada trip kali ini aku juga banyak belajar bahwa memancing di laut itu memang tidak selamanya melihat hasil akhir. Karena aku juga newbie dan mungkin untuk teman-teman yang baru akan mulai mancing di laut, jangan kaget ya kalau nggak strike. Kenapa? Karena faktor-faktor untuk kita mancing di laut itu banyak banget. Contohnya untuk kali ini, aku merasa cuacanya memang kurang baik untuk aku mancing hari itu. Pelajaran yang aku ambil dari trip mancing kali ini adalah memancing itu bukan soal hasil akhirnya, tetapi dengan siapa kita memancing, bagaimana kita menikmati hobi memancing, dan bagaimana kita menikmati memancingnya. Mungkin yang saat ini sedih Kapten Anto nih, karena membawa aku tapi akunya nggak strike edge, tapi bukan salah kaptennya ya friends.
Sekali lagi, teman-teman juga bisa ingat bahwa faktor-faktor memancing di laut itu banyak banget. Selalu ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari setiap trip. Selain melihat bagaimana keindahan Laut Tanjung Lesung, di trip kali ini aku juga menambah relasi baru dan juga menikmati makanan enak di Tanjung Lesung. Hai friends, jadi kali ini aku sudah selesai mancing di Tanjung Lesung. Tadi aku juga mancing bersama Bang Airan dari Singapura. Dan hari ini memang walaupun aku zong dan cuacanya memang agak kurang bagus, harusnya tadi sempat nggak ada juga, dan kapal-kapal lain juga zong, tapi it's okay karena aku tadi berangkatnya juga dari dermaga Kampung Nelayan di Tanjung Lesung. Habis ini setelah selesai mancing ini aku mau langsung makan ikan bakar aja. Oke, jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube aku Destinasi Oci dan juga sosial media aku ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk buka-buka website aku di destinasioci.com. Bye bye. Dermaga Kampung Nelayan di Tanjung Lesung dapat teman-teman akses melalui Jalan Raya Tanjung Lesung dan masuk melalui restoran Kampung Nelayan. Trip kali ini adalah trip keempat aku memancing di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung dengan keindahan alam laut yang memukau tidak hanya menawarkan pantai yang indah, tetapi juga spot-spot memancing bagi teman-teman penggemar memancing. Lokasinya strategis dan juga kekayaan biota lautnya menjadikan Tanjung Lesung sebagai surga bagi para pemancing. Sebentar lagi juga sudah ada tol yang akan akses ke Tanjung Lesung loh. Informasi lebih lanjut mengenai tempat penyewaan kapal, spot memancing, dan kegiatan memancing di Tanjung Lesung, teman-teman bisa cari di website aku destinasioci.com atau bertanya langsung kepada penduduk setempat. Sekarang aku mau cobain dulu nih makanan yang ada di restoran Kampung Nelayan. Ada ikan bakar, cumi, udang, semuanya segar-segar banget. Walaupun udah kucel mancing seharian, aku makan dulu ya friends. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.